Iya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai kuliah Big Data Science pagi ini, uh, yang temanya adalah data model dan data mining. Hmm, oke, sebentar ya. Iya, seperti biasa agenda kuliah hari ini kita akan pertama melihat review kuliah sebelumnya. Dalam hal ini adalah review UTS, kemudian isi kuliah hari ini yaitu data model dan data mining. Kemudian seperti biasa kalau ada pertanyaan mengenai tugas kelompok dan preview tentang kuliah berikutnya. Oke, kita lihat di sebelum UTS itu kita udah ngebahas apa? Kita udah ngebahas si clustering, supervised unsupervised learning yang nanti kita akan singgung sedikit hari ini. Kemudian juga ada K-means. K-means itu apa? Ingat waktu pas kita clustering kita harus nentuin centroid. Ada berapa banyak, nah itu pakai K-means. Gampangnya, jumlah K-means itu kita bisa tentuin random aja berapa, walaupun nanti ada teknik elbow-nya yang bla 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 itu ya, tapi intinya yang gampang random, tapi nanti kita akan ulang terus sampai kita dapat hasil yang memuaskan. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian penggunaan clustering pada kehidupan sehari-hari yaitu apa yang kita udah tahu. Motion detector sama image recognition. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini enaknya karena kalau kita pakai si Google Form itu kita bisa langsung dapat insight di sini. Pertama yang paling gampang yang kita lihat ini apa? Di sini sudah mendekati distribusi normal. Semuanya rata-rata ada di sini, walaupun memang ada beberapa outlier di sini ya. Ini nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting rata-rata sudah berada di sini, walaupun memang distribusi normal itu kan harusnya begini ya, tapi dia itu nggak terjadi, tapi itu nggak apa-apa. Oke, sebentar ya. Kemudian di sini kalau kita lihat yang di berikutnya itu kita akan lihat ada berapa pertanyaan sih yang susah di sini. Karena kita bisa lihat di sini pertanyaan yang rata-rata belum benar menjawabnya, yaitu mengenai diameter dari graf. Oke, kalau yang lain ini ada yang udah benar, ada yang belum, tapi rata-rata ini mengenai graf, yaitu mengenai diameter dan mengenai open walk ini ya. Nah, kalau untuk diameter itu ingat kan, ini kan pertanyaannya kan. Jadi diameter dari graf itu adalah rute terdekat dari titik terjauh. Yaitu bahasanya yang kemarin waktu itu apa? Saya bilang agak-agak membingungkan ya. Rute terdekat dari titik terjauh. Titik terjauh itu yang mana? Titik terjauh itu kalau kita lihat di sini, ini yang pertama, ini yang kedua, titik terjauhnya. Oke. Sekarang rute terdekatnya mana? Kalau di sini, kalau kita pakai yang ini misalnya nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada nggak yang lebih dekat? 1, 2, 3, 4, 5. Masih sama. Tapi yang ini 1, 2, 3, 4. Berarti rute terdekat dari titik terjauh itu adalah 4. Jadi diameternya adalah
4 gitu. Oke. Itu tadi untuk pembahasan kuliah sebelumnya dan UTS. Sekarang untuk masuk ke data mining sama model. Untuk ngomong data mining kita harus ngomongin modeling data dulu. Untuk ngomongin modeling data kita harus ngomongin sekilas machine learning dulu. Nanti kalian akan lihat di sini kita udah sempet beberapa kali menyinggung mengenai machine learning, tapi nggak apa-apa, kita akan refresh lagi. Machine learning itu apa? Yang pertama, manusia itu kan belajar dari pengalaman sebelumnya. Manusia belajar dari pengalaman sebelumnya di sini kan. Sedangkan kalau si mesin dia dapat instruksi dari kita kemudian dijalankan. Nah, gimana kalau misalnya kita bisa bikin si mesin itu supaya bisa tanda kutip belajar. Jadi nantinya si mesin ini dia akan bisa belajar dengan waktu yang jauh lebih cepat dibanding kita. Karena kan dia memproses lebih cepat kan. Yang paling gampang aja kalau antara kita yang ngitung atau kalkulator yang ngitung, kalkulator itu jauh lebih cepat. Gitu, oke? Nah, sekarang kita lihat nih. Pertama, ini contohnya aja ya. Contoh si machine learning itu penerapannya seperti apa? Kalau kita lihat di sini, ini ada orang misalnya namanya Paul. Dia suka dengerin musik. Musik itu secara gampangnya kita klasifikasikan berdasarkan dari pertama temponya, genrenya, intensitinya sama gender of voice. Oke. Nah, nanti di sini kita akan coba mengklasifikasikan. Ini misalnya si Paul, dia suka musik dengan tempo yang cepat dan intensitas yang tinggi. Jadi begitu dia dengerin lagu A di sini yang temponya cepat dan intensitasnya tinggi, lagu A itu adanya di sini. Kalau ingat waktu kita belajar clustering, si A itu dia ada di daerah klasternya yang memang disukain oleh si Paul. Jadi kalau di sini gampang, si mesin itu langsung tahu bahwa oke, ini adalah lagu yang disukai oleh si Paul. Masalahnya kalau misalnya ada lagu B, ya, ini lagu B, temponya sedang, intensitasnya sedang. Kalau dilihat secara grafis, dia nggak ada di klaster mana-mana, dia ada di sini. Nah, sekarang ini lagu kira-kira disukain atau tidak disukain oleh Paul? Itu masalahnya kan? Oke, di sini kita pakai teknik clustering juga yang namanya K-nearest neighbors. Jadi di sini si komputer akan membuat cluster baru untuk melihat si B ini. Kalau ditaruh di tengah, ingat namanya apa? Centroid ya. Dia mencakup berapa banyak anggota yang hijau dan berapa banyak anggota yang merah. Kalau lebih banyak yang hijau dalam hal ini, sehingga lagu itu akan display. Mesin akan melihat bahwa Paul suka lagu ini. Oke, jadi itu penerapan yang simple gitu ya dari si machine learning-nya. Jadi mesinnya udah dikasih tahu Paul itu suka lagu apa yang fast tempo dan soaring intensity. Begitu ada lagu baru, mesin akan bisa mengambil kesimpulan. Si Paul ini suka apa enggak dengan lagu yang baru didengerin ini. Oke. Ya, sekarang kita akan lihat. Kita review lagi nih machine learning. Ingat kan waktu itu sebelum UTS ada supervised, unsupervised learning. Ini juga ada istilah baru yang namanya reinforcement learning. Kita akan lihat nanti. Pertama, supervised itu apa? Kita refresh aja. Supervised itu
Misalnya di sini contohnya, orang dikasih koin random. Koinnya ada 1000 koin. Jadi koinnya itu random, ada dikasih dalam bentuk, ini contohnya aja ya. Karena contohnya dari buku itu adalah ini dalam mata uang India ini ada rupiah, ada euro, dan ada dirham. Nah, si koin-koin ini itu dia punya features. Featuresnya apa? Berat. Si rupiah beratnya 3 gram, si euro beratnya 7 gram, dan dirham beratnya 4 gram. Dari sini kita bisa bikin tanda kutip modelnya. Yaitu apa? Feature-nya adalah beratnya. Jadi kalau beratnya 3 gram itu currency-nya apa? Label currency-nya apa? Jadi pas begitu diproses, ada yang masuk 3 gram. Oh, komputer udah langsung tahu 3 gram itu apa. 3 gram itu adalah rupiah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi udah dikasih parameter, begitu di input, masuk, selesai. Itu supervised learning. Pak, kalau misalnya tadi kan contohnya 3 gram, 4 gram, sama 7 gram. Kalau misalnya ada yang aneh gimana? 2 gram misalnya. Ya udah dia akan nggak bisa ngambil keputusan. Dia langsung bilang nul atau error atau apa. Tapi dia cuma bisa mengambil keputusan terhadap parameter yang sudah di-set sebelumnya. Oke, itu supervised. Berikutnya, unsupervised learning. Ini yang paling gampang itu adalah yang kita pelajarin kemarin. Yaitu apa? Clustering. Jadi di sini contohnya. Ini contohnya adalah olahraga sport ya. Mereka di sini contohnya pakai crickets, tapi kita nggak pakai crickets karena kan kita di sini kurang populer dengan crickets ya. Ini kan di India. Kita ambil contoh yang gampang. Apa tuh? Bola. Walaupun saya nggak terlalu ngerti bola ya, jadi mohon maaf kalau ntar ada salah-salah. Tapi intinya gini, bola misalnya di sumbu Y, sumbu X ini, di sumbu Y misalnya di sini adalah eh, kita samain aja dalam hal ini mungkin kecepatan lari misalnya. Oke. Di sini penguasaan bola. Jadi dari tiap orang ini komputer akan melihat kecepatan lari sama penguasaan bola. Kalau misalnya larinya cepat nggak nguasain bola, dia misalnya ada di sini. Nah, itu komputer akan mengkategorikan dia di klasternya apa. Kalau misalnya menguasai bola, walaupun dia larinya nggak terlalu cepat, dia ada di sini. Tapi bedanya supervised sama unsupervised, di unsupervised nggak ada label, tadi ada labelnya apa? Rupiah, dirham, ya kan? Kalau di sini, ini cuma contoh aja. Sebenarnya komputer itu nggak mengenal label ini. Jadi dia tahu, dia mengelompokkan klaster ini, tapi komputer yang nama sendiri dan itu namanya biasanya acak gitu ya, misalnya A3, F2, D apa gitu ya. Tapi ini komputer yang memberi nama sendiri dan itu bukan label, ini buat kayak serial number atau referensi yang digunakan oleh si komputer tersebut. Jadi nanti komputer lihat ada banyak atlet, karena bola ada anggaplah 20 ya, nggak pakai main cadangan ya. 20 itu dia akan mengklasifikasikan semua dengan teknik clustering. Dia di mana nih? Dia di mana nih? Dan yang terpenting, bola itu kan yang penting bukan cuma kecepatan lari atau penguasaan bola. Misalnya ada hal lain, masalah tackling, masalah apa gitu kan. Itu semua juga nanti dibuat grafiknya terpisah. Sekarang misalnya untuk masalah kecepatan lari dan bola, nanti adalah masalah tackling, masalah apa, bikin lagi grafiknya. Tapi intinya itu semua dilakukan unsupervised, yaitu dalam hal ini tanpa ada label data. Oke, itu tadi untuk unsupervised. Yang berikutnya, ini yang paling sering kita alami atau kita pakai, bahkan kita pakai sendiri. Jadi contohnya gini. Ini ada gambar anjing. Kemudian si komputer lihat ini, terus dia bilang, ini kucing. Kita ngasih feedback, salah, itu anjing. Berikutnya, di komputer begitu melihat gambar ini, gambar anjing, dia sudah langsung bisa mengkategorikan itu sebagai anjing. Contohnya apa? Kita waktu di Google Photos, misalnya kita punya koleksi foto banyak, dia udah belajar muka kita nih. Dia udah belajar muka kita. Begitu dia ada ngelihat foto kita yang baru, dia langsung bilang, ini muka kita benar atau enggak? Kita bilang, yes, benar. Dia udah langsung belajar tambah lagi perbendaharaannya. Kalau nanti misalnya, contohnya tadi ya,
Kita lagi foto rame-rame, ada 20 orang gitu, teman kampus, teman kelas, teman apalah ya, teman SMA, teman SMP misalnya, 20 orang. Komputernya agak bingung kan? Dia terus tapi bilang, di situ ada foto kalian, tapi dia bilang, oh ini foto si A ya. Kalian bilang, salah, itu foto saya. Itu adalah contoh dari si reinforcement learning. Oke, jadi intinya dari si machine learning ini, pertama dia akan ngasih input ke dalam suatu model yang udah dibuat sebelumnya, kemudian keluar output. Kalau outputnya benar, oke, itu udah jadi. Kalau misalnya outputnya salah, kita akan ngasih feedback lagi supaya nanti outputnya menjadi benar. Oke, itu tadi untuk model machine learning. Sekarang kita udah tahu tuh tadi machine learning seperti apa, dia perlu model. Sekarang kita akan lihat data modelnya itu seperti apa. Apa itu data model? Teknik untuk mengorganisasi atau mendokumentasi data sistem. Disebut juga sebagai di sini database modeling. Kenapa dibilang database modeling? Nanti kita akan lihat. Berikutnya, ada juga yang namanya entity relationship diagram. Ini penting untuk menjelaskan si data modeling tadi. Jadi ERD itu adalah model data yang menggunakan notasi untuk menggambarkan data dalam bentuk entitas, dalam bentuk entity dan relasinya atau hubungannya. Oke. Jadi kita akan lihat di sini. Contoh entity relationship diagram itu seperti apa? Ini nggak usah terlalu dilihat detail karena memang di sini ini ada maksud sendiri, ini apa, tapi itu kita nggak perlu lihat sekarang. Intinya cuman di sini ada tabel customer, ada tabel order, ada tabel produknya, detailnya, ini ada inventory-nya. Ini semua tabel terhubung. Semuanya apa, nanti akan lihat tipe-tipenya. Tapi intinya ini terhubung. Jadi di order itu kan pasti ada data customer. Nah, data customer ngambil dari tabel customer. Di order ada data detail produk, ngambil dari sini. Di detail produk dia ngambil dari inventory, ada di sini. Kurang lebih kayak gitu. Oke, itu tadi menggambarkan ERD-nya atau hubungannya antara entitas. Oke, jadi entitas itu apa? Entitas itu adalah objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai atau sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Yang gampangnya gimana? Entitas itu biasanya dalam bentuk tabel. Jadi entitas kayak tadi kita lihat tuh kan, di sini di ERD yang sebelumnya ini kan tabel. Oke, jadi hubungan antar ini biasanya ini tabel. Kalau kumpulan tabel dibilangnya database. Makanya kenapa dibilangnya tadi apa? Database modeling. Oke. Ini entitas tadi kita udah tahu. Berikutnya ini contoh detailnya tabel ya. Ingat waktu itu kan kita udah pernah membahas bahwa istilahnya kalau yang dulu nih ya. Kalau si ini waktu itu kita bilang sebagai apa? Atribut. Ya enggak? Ini ke bawah sebagai observasi kan. Di sini si entity ini adalah kolomnya ya, ini nama atributnya, dan ini ke bawah records-nya atau instance-nya. Oke, itu cuma perbedaan istilah aja. Tapi di sini kita tetap akan pakai yang namanya atribut tadi. Jadi atribut itu ada banyak. Yang paling gampang gini aja. Atribut tuh ada yang angka, ada yang huruf, ada yang alfanumerik. Angka itu dibagi, ada yang bisa pakai koma, ada yang enggak. Integer itu tanpa desimal. Floating atau float itu dengan desimal. Karakter ya udah semua karakter. Jadi termasuk alfa, huruf ya, alfabet, termasuk tanda baca, itu karakter. Numerik itu cuman boleh angka, bisa integer dan float. Alphanumerik yaitu karakter dan numerik. Date itu cuman angka dalam format tanggal. Type itu cuman angka dalam format waktu. Memo itu adalah teks atau alphanumerik dengan ukuran yang tidak terbatas. Yes, no, atau binary ini cuman punya dua kemungkinan. Ini biasanya yes, no itu bisa dalam bentuk 1, 0, true, false, yes atau no. Kita sering lihat itu kan. Kalau misalnya
kita lagi ikut survei atau apa kan, ini bagus apa enggak, yes atau no. Itu sama, itu jadi dia pakai atribut binary. Ini gunanya apa sih Pak atribut ini? Nanti kita akan lihat gunanya apa, karena ini penting banget. Sebelumnya kita lihat dulu key. Key itu apa? Satu atau lebih atribut yang mempunyai nilai unik. Nama lainnya adalah identifier. Key ini kalau di sini dibilang ada yang namanya primary key ya, sama ada alternate, kita nggak belajar. Kita lihatnya di sini primary key sama foreign key. Key itu gunanya apa? Pokoknya satu intinya. Key di sini kan cuma punya nilai unik. Jadi dia nggak boleh duplicate. Dia harus nilai unik. Contohnya itu apa? NIM, nomor mahasiswa. Nggak boleh ada yang sama dong. Orang yang beda nomor mahasiswa sama nggak mungkin. Atau nomor induk penduduk, nomor apa namanya ya? Nomor induk ini kependudukan itu juga unik kan? Nggak boleh sama. Jadi nanti kalau misalnya ada yang sama, itu pasti akan dicegah, akan langsung jadi error dalam hal ini supaya nggak ada uh, orang yang beda, entitas yang beda dengan key yang sama. Itu yang dihindari. Oke. Nah, di sini kita lihat hubungan antar entitas itu bisa macam-macam. Jadi bisa one on one, one to many, many to many. Tapi itu kita nggak lihat detailnya nggak di sini karena memang apa di luar dari scope kuliah hari ini. Kita cuma lihat, oke, entitas punya hubungan, punya relationship. Kita lihat sini contoh yang gampang aja. Student atau pelajar dia bisa punya hubungan bolak-balik. Ingat kan waktu itu kalau kita ada hubungan yang cuma searah, ada yang bolak-balik. Contohnya hubungan yang bolak-balik waktu itu apa? Facebook. Temenan di Facebook pasti dua arah langsung. Sebaliknya kalau Twitter nggak ada temenan, adanya follow. Kalau kita nge-follow si A, belum tentu A otomatis follow kita. Nggak dua arah kan? Satu arah. Oke, nah di sini ini contoh si student itu dia punya hubungan dua arah dengan kurikulum. Jadi dia enroll terhadap kurikulum dan sebaliknya kurikulum juga being studied by student. Jadi hubungannya dua arah, bisa dilihat dari arah student atau dari arah si kurikulum. Oke, itu nggak apa-apa, tenang aja, kita nggak ngebahas detail masalah relationship ini, tapi yang nanti akan kita lihat adalah masalah hitungannya. Oke, nah tadi kita udah singgung masalah key. Oke, di sini kita lihat ada tabel. Di tabel ini ada primary key. Primary key-nya itu adalah di student ID ini. Primary key. Di tabel yang lain, di sini juga ada primary key yaitu dorm. Dorm itu ada di tabel ini. Karena dia udah jadi primary key di sini, di tabel yang besar ini dia namanya menjadi foreign key. Oke. Tapi dia tetap intinya primary key tapi di tabel lain. Fungsinya sama-sama harus unik, nggak boleh duplikasi. Oke. Nah, kita lihat apa gunanya tadi dua itu. Kita lihat di sini. Kalau kita lagi mau creating a model, dalam hal ini kalau istilah populernya bilang bikin query. Kalian ingat kan? Kalian sering ke Google searching, itu basically kalian bikin query untuk narik data. Tapi karena Google itu udah hebat, kalian tinggal ngetik kata-kata di belakang layar query-nya jalan. Kalau di sini kita akan lihat apa yang terjadi di belakang layar itu. Oke. Jadi tadi dua tabel itu digabung jadi satu. Kenapa? Kita misalnya di sini kita mau lihat. Oke. Kita punya tabel ini. Ini ada student ID, ada last name, first name, sama dormnya. Kita misalnya pengen tahu. Kita udah tahu mereka tinggalnya di asrama mana. Tapi di asrama itu kita pengen tahu siapa ketua asramanya atau direktur asramanya siapa sih. Ada di tabel lain, kita bisa bikin query yang menggabungkan kedua tabel itu jadi seperti ini. Tadi kan cuma sampai sini nih. Cuma sampai si apa? Sampai di sini nih kan, cuma sampai dorm. Kita pengen tahu nih isinya ini apa. Kita bikin query yang menggabungkan kedua tabel ini. Oke. Jadi waktu udah gabung ini bukan tabel baru ya. Ini bukan tabel baru.
Ini cuman query. Jadi dia nggak makan tempat, tanda kutip. Jadi query setiap saat kita bisa rubah, kita bisa update, kita bisa ganti. Jadi makanya kenapa supaya menghemat tempat, begitu kita bikin query, hasilnya kelihatan seolah-olah ini tabel, tapi sebenarnya ini nggak, tanda kutip ya, nggak di save, nggak kayak Excel gitu. Ini nggak di save. Query ini cuman ada di tampil. Kalau kita mau ekspor bisa, tapi intinya query itu bukan tabel. Oke, berikutnya di sini kita lihat kegunaan dari primary key, dari atribut tadi. Pertama apa? Kalau misalnya udah ada data di sini, orang ada yang input duplikat nih dengan yang atas nih, langsung error, nggak bisa. Karena apa? Primary key nggak boleh duplikat. Berikutnya, ada orang input beda. Di sini dia masukin nama, di sini dia nama benar, tapi di sini dia masukin angka, di sini nama. Ingat atribut alphanumeric, integer, float itu kan. Di sini di primary key ini mungkin sudah di set atributnya adalah integer, cuman bisa angka, nggak bisa desimal, nggak bisa huruf. Begitu orang masukin huruf, error. Di sini juga nama kayaknya nggak pernah ada yang berbentuk angka ya, saya nggak tahu, mungkin kalau nanti di masa depan. Jadi begitu masukin angka, error. Kurang lebih kayak itu. Oke. Nah, kita udah lihat dari tadi si data modeling. Sekarang kita akan lihat tentang apa itu data mining. Ya, kenapa? Kenapa data mining itu penting? Waktu itu kita udah bahas masalah apa? Ledakan dari unstructured data, ya kan? Sekarang kita lihat faktanya. Di sini transactional data kecil, cuma segini, nggak nyampe terabyte ya, cuma segini. Data human, data manusia, foto, suara, apa yang diupload di Instagram, di Facebook, di Twitter, segala macam, tanda kutip, cuma segini. Social interaction semua segala macam cuma segini. Ini yang muncul di atas ini bukan cuman area ini ya, bukan cuman area yang ini aja ya, tapi areanya itu dari sini sampai ke sini. Oke, jadi machine generated data itu gede banget. Kalau kita lihat di sini ya, itu besar banget. Makanya kenapa perlu data mining. Kita udah nggak bisa ngeliatin tabel, ngambil satu-satu karena udah gede, minta pun percuma. Jadi kita perlu, tanda kutip, generate query. Kita perlu bikin data model. Yang gampang nih, kalian search di Google, kalian itu kan running query, kalian cuma ambil data yang kalian perlu cari. Kebayang nggak kalau Google itu bikinnya, kalian kalau mau nyari data dia langsung kasih semua data yang ada, terus kalian disuruh pilih sendiri. Nggak ada yang mau pasti kan. Makanya kenapa dengan searching itu jadinya semuanya gampang. Kita tinggal search, asal kita tahu keyword, kita akan langsung dapat informasinya. Oke, kenapa data mining? Karena explosion of data. Data itu banyak banget. Ini kita lihat kan hasil dari si IoT itu seperti apa, datanya gedenya minta ampun. Dan itu bisa bertambah dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Kita lihat di sini slope-nya ya. Slope-nya itu dia paling curam, jadi dia paling tinggi kecepatan velocity. Ingat kan? Big data, velocity, volume, veracity, variety. Oke? Ya. Sekarang apa itu data mining? Ini ada kata-kata bla 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 gitu ya. Intinya data mining yang gampang ini. Data mining. Nah, ini berarti ngapain? Menambang, mengambil. Kita nambang di tanah. Yang kita ambil bukan tanah kan. Kita cari sesuatu yang non-trivial, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berharga. Kita menambang apa? Emas, nambang perak, ya kan? Kita cari sesuatu yang berharga. Jadi di sini apa itu? Extraction of interesting things ya.
yang not trivial, yang implicit, yang previously unknown, atau potentially useful. Oke, masih sama kan dengan data mining. Kalau kita nambang emas, kalau di sini yang ditambang adalah sesuatu yang berharga, yang bermakna atau potentially useful dalam bentuk apa? Kalau tadi emas, perak ya. Kalau ini dalam bentuk patterns atau knowledge, very huge amount of data. Kalau ini masih sama, kita nambang kan tanahnya banyak banget, tanahnya mungkin bertonton tapi emasnya cuma 1 gram misalnya, ya kan? Sama. Jadi kenapa dibilangin data mining? Supaya kita gambarannya kita jelas, kita tahu, oh mining, oh seperti ini. Alternatif name-nya itu apa sih? Istilahnya lainnya dari data mining itu sama dengan knowledge discovery in database atau KDD. Tapi ini saya kira sekarang udah gak terlalu banyak dipakai si knowledge ini, karena orang lebih banyak pakai istilah yang lebih gampang diingat orang, yaitu data mining. Tapi asal kita tahu di sini ada nama alternatifnya, itu KDD. Oke, kita lihat potential application-nya. Kita waktu itu udah pernah bahas mengenai potential application dari si big data itu seperti apa, banyak banget kan. Termasuk mungkin di sini ada yang sedikit agak baru, yaitu masalah si risk analysis ini dengan fraud detection. Ini nanti kita akan lihat pada saat kita membahas di slide berikutnya mengenai outlier analysis. Oke, ini sebenarnya sama, ada hubungannya juga dengan dia. Oke, nah di sini ini waktu itu kita juga sempat waktu itu udah bahas mengenai apa nih? Social network analysis, graph analysis, ya kan? Oke, nah baiknya detailnya data mining arsitekturnya seperti apa sih, kita nggak akan bahas detail, tapi kita cuma lihat bahwa pertama, orang biasanya ngambil dari mana? Dari database, data warehouse, dari World Wide Web ya, dari internet ya, gampangnya gitu aja. Waktu kita sudah sempat melihat pada saat apa nih? Waktu Power BI. Kita ngambil data langsung dari mana? Dari Wikipedia, ya kan? Kita langsung ngambil dari Wikipedia. Bisa juga prakteknya, nanti kita bisa ngambil data dari mana? Dari database, dari knowledge base atau mining engine. Intinya kita ambil data pas dari, kita akan mining data dari sumber data yang besar banget. Itu intinya dari si arsitektur ini. Oke, berikutnya, data apa sih yang kita mau ambil? Macam-macam. Biasanya ingat tadi ini yang kita udah bahas masalah relational database. Tadi kalau misalnya ada student ada hubungan dengan kurikulum, berarti itu relational database namanya. Kalau ada hubungan atau apa, kita biasanya bisa ngambil dari sini, relational database atau database oriented. Bisa juga langsung dari Wikipedia, dari internet yang macam-macam. Bisa ada objek relational, ada temporal, ada macam-macam di sini. Intinya kita bisa ngambil data juga dari stream. Stream itu apa? Data yang masuk tiap saat langsung. Contohnya apa? Stok, saham. Tapi saya nggak pernah, Pak. Iya, karena apa? Di bursa efek, API-nya ditutup. Kalau kalian mau akses live langsung, bayar. Tapi ada banget, bahkan banyak orang yang pakai analis itu yang kayak misalnya terima kasih kritis atau apa, itu semua pakai data live. Nggak mungkin dia pakai data yang lama. Dia pakai data yang lama udah out of date, nggak ada data modelnya tuh nggak ada maknanya lagi karena udah beda semua parameternya. Oke, itu tadi data apa yang dipakai. Kita lihat lagi. Tadi kita udah ngebahas kan data itu seperti apa contohnya. Sekarang gini aja yang gampang. Ini kita lihat nih kan. Oh, data misalnya ada perusahaan apa kantor dia punya cabang di Chicago, New York, Toronto, bla bla bla. Kalau dia misalnya mau query data ini, dia nggak boleh ngerusak data yang ada. Dia nggak boleh ngecek-ngecek transaksi yang sedang berjalan. Makanya data ini di copy ke sini, dikumpulin ke data warehouse supaya nanti orang bisa nge-query dari situ. Nge-query dari data warehouse ini. Jadi nanti nge-query-nya nggak di data yang live, tapi data yang
udah ada di sini. Makanya kenapa dibilang data warehouse, supaya orang nggak ngacak-ngacak di data yang ada. Oh Pak, kan bisa aja dibikin read only. Enggak. Orang nge-query itu bikin komputer jadi lambat. Kenapa? Intinya nih, waktu kalian nge-query, data isinya ada 1 juta record, ada 1 juta data. Kalian cuma nyari satu huruf aja. Yang namanya komputer, dia nge-query semua 1 juta data itu diliatin. Ada nggak satu huruf ini? Jadi dia kayak ngebaca semua database ini. Makanya kenapa kalau query itu pasti jadi lambat. Makanya kenapa perlu dibikin sendiri. Supaya nanti jangan sampai pertama bisnis bisa datanya berubah. Kalaupun dibikin read only, tetap pengaruh ke performance. Oke. Berikutnya tadi kita lihat fungsionalitasnya itu apa sih? Kalau di patterns apa saja yang bisa kita mining, yang bisa kita ambil. Jadi pertama di sini apa? Dalam bentuk bisa karakteristik atau diskriminatif. Pertama misalnya kita bisa ngelihat dari segi asosiasi. Contoh yang gampang tuh kan, misalnya kalau zaman dulu, kalau orang misalnya beli komputer, oh tawarin printer. Udah printer, beli printer, tawarin kertas, tawarin tinta, tawarin apa semua yang ada asosiasinya yang gampang. Sebaliknya, kalau misalnya dia kalau tadi kan ini nanti kita lihat lebih dalam lagi dari bentuk korelasi dan asosiasi. Tapi di sini intinya kalau misalnya ada orang beli barang A, bisa nggak kita tawarin B dengan dasar asosiasi ataupun korelasi? Nanti kita akan bahas. Yang ini, yang kedua, itu mengenai karakteristik. Jadi kalau kita misalnya mau mining, kita punya data customer, ada 1 juta customer. Kita mau mining dengan karakteristiknya apa? Orang yang udah belanja $1.000 tahun ini. Siapa? Kita bisa tarik datanya kan. Yang udah belanja $1.000, keluar datanya A, B, C segala macam kan. Dan kita udah punya nih kumpulannya, ada berapa orang? Misalnya ada 10 orang. Nah, kita mau apain? Oh, tawarin produk, oh tawarin bonus misalnya, oh tawarin membership, anything. Tapi intinya begitu kita mining, kita udah ambil 1 juta customer kita punya, kita pakai karakteristik, kita pengen lihat, oh yang misalnya tadi kan contohnya yang udah belanja $1.000, atau mungkin yang gajinya gede tapi dia belanjanya belum banyak di kita, bisa juga kan. Jadi modelnya itu bisa macam-macam, tergantung kita pengennya apa. Oh kita pengen ngasih reward sama yang udah banyak belanja, kita pakai karakteristik yang ini, yang tadi yang udah belanja $1.000. Kalau misalnya kita pengen ngorek lebih dalam, ini ada orang yang gajinya gede tapi dia belum belanja di kita, itu juga bisa. Oke, yang berikutnya, pattern apa lagi yang kita bisa lihat? Diskriminasi. Diskriminasi ini ngebandingin, ini di mana yang penjualannya naik, ini di mana yang penjualannya turun, ini mana yang produk yang terjualnya naik, mana produk yang turun. Nanti dibandingin dua-duanya. Apa samanya, apa bedanya, supaya kita bisa nolong produk yang turun ini, kenapa dia turun. Kita bisa nyontek produk yang naik nih, kenapa dia naik. Misalnya gini, oh ini barang naik Pak karena dia ditaruh di dekat kasir. Nah, ya kan? Oh, berarti nggak ada hubungan nih sama orang tiba-tiba doyan permen karet. Dia cuma karena ditaruh di depan kasir aja. Jadi besok-besok kita taruh Mentos permen biasa di depan kasir, laku juga. Berarti kita udah bisa lihat kan, ini ada dengan teknik diskriminasi tadi, kita udah bisa lihat. Contoh nih ya tadi, permen karet harganya naik, penjualannya naik. Mentos penjualannya turun. Kenapa nih? Mungkin karena orang suka permen karet. Oh, ternyata enggak. Mungkin karena apa? Karena ini, ternyata enggak. Oh, coba kita lihat. Permen karet taruhnya di mana? Dekat kasir. Coba kita taruh si Mentos dekat kasir. Ternyata naik juga. Berarti parameternya sudah betul. Oke. Tadi itu untuk pattern apa aja yang kita bisa mining. Nah, di sini kita akan lihat pattern jenis lain, yaitu apa? Frequent, yang muncul berulang. Atau tadi yang kita udah sempat singgung ya, asosiasi dan korelasi. Pattern berulang tuh apa? Yang sering
itu kelihatan dari apa? Historical data. Jadi kita udah sering lihat misalnya orang kalau beli roti mungkin sama susu, roti mungkin sama selai. Itu by historical data sehingga kita bisa tahu, oh ini ada frequent item set. Ini yang biasa dibeli orang. Jadi tiap daerah bisa beda-beda kan, tiap negara beda, tiap ini beda gitu kan. Mungkin kalau di Indonesia orang nggak tiap beli roti nggak beli susu kan. Mungkin tiap beli roti belinya apa? Selai misalnya. Gitu. Tapi dari data historis bisa dilihat, oh ini pasangannya. Itu secara data historis. Oke. Nah, berikutnya kita lihat dari segi asosiasi. Kalau ini bukan historis tapi logika. Maksudnya gimana? Kalau orang beli komputer, logikanya mungkin dia juga perlu software untuk diinstal di dalam komputer. Atau dia perlu, Pak mau beli hard disk tambahan, Pak mau beli memory card misalnya, atau mouse atau keyboard, anything ya. Misalnya mau dipakai buat apa, atau monitor tambahan. Tapi intinya itu by logic. Ada, ingat kalau kalian misalnya pernah belajar di apa namanya, marketing, ada produk substitusi sama komplementer. Ini yang ditawarkan adalah produk komplementernya. Jadi dilihat, oh dia udah beli notebook nih, beli komputer, beli apa, oh tawarin sesuatu yang by logic itu adalah komplementernya. Nah, sekarang yang berikutnya korelasi. Korelasi itu dilihat produk yang nggak ada hubungan komplementer, tapi ternyata dia punya hubungan. Contoh yang waktu itu kita udah pernah bahas apa? Popok bayi sama bir. Ini adalah studi yang dilakukan di luar negeri ya. Banyakkan pemabuk di sana gitu kan. Jadi ternyata orang yang banyak beli diapers, cowok-cowok ini beli bir juga karena mereka terlalu cemen, terlalu stres gitu. Baru punya bayi, stres, jadi dia perlu minum bir. Tapi itulah yang terjadi di sana bahwa mereka kalau beli popok, kalau cowok nih yang beli diapers pasti beli bir juga. Itu hasil dari correlation analysis. Oke? Ya. Sekarang kita lihat di sini classification sama prediction. Klasifikasi itu dari namanya aja. Klasifikasi. Kita udah tahu, oke, ini ada barang banyak, kita mau kelompok. Contoh paling gampang apa sih? Clustering waktu itu kan. Di situ ada, kita mau klasifikasikan, oh ini di grup ini. Atau misalnya mungkin bukan cuma grup. Kita mau klasifikasikan, oh yang gampang gini aja. Kalian nih di Indomaret, ada berapa banyak barang? Wah, ribuan misalnya. Ada ribuan barang. Indomaretnya yang gede nih. Masuk. Kalian klasifikasikan. Ini yang bisa dimakan, ini yang nggak bisa dimakan. Tapi selain dari itu banyak kan. Ini yang bisa dimakan, ini yang cepat busuk, perishable. Sayur, pisang, ya kan. Ini ada yang lama basinya, kayak misalnya apa tadi? Selai apa, keripik gitu kan, lama basinya. Banyak macamnya. Dari keripik pun bisa dibuat kan, ada yang manis, ada yang asin, ada yang apa. Klasifikasi, ya kan. Nah, diklasifikasi bisa tadi pakai dengan caranya macam-macam. Di sini kita lihat ya sebentar. Di sini bisa dengan cara pakai if dan rules. Itu nanti kita lihat di sini bentuk yang paling gampang itu dalam bentuk decision tree, dan di sini ada neural networks. Tapi neural networks ini sebenarnya subjek yang berat. Nanti kalau saya jelasin di kuliah ini kayaknya pasti nggak akan ada waktu. Cuman saya akan berusaha menjelaskan dengan cara sesimpel mungkin. Oke. Nanti kita akan lihat, mudah-mudahan saya berhasil. Yang berikutnya apa? Di sini prediksi. Kita udah sering banget ngebahas. Maksudnya apa prediksi? Kalau kita udah ngomongin regresi, apa multiple regression segala macam, intinya ngapain sih? Kita mau lihat kan, penjualan bulan depan berapa sih? Penjualan tahun depan berapa sih? Jumlah penduduk berapa sih tahun depan? Jumlah tenaga kerja berapa sih? Prediksi. Besok hujan apa enggak? Prediksi. Prediksi itu hal yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ini udah mulai agak sedikit lebih rumit, tapi apa-apa. Nah, di sini ini yang tadi dikatakan ini sebagai decision tree.
Ini decision tree maksudnya gimana? Pertama, ini contohnya. Umur berapa? Oh, misalnya umur lebih dari 50. Oh, masuk sini langsung apa? Jadi kayak ada batching atau nestingnya. Lebih dari 50. Langsung masuk sini langsung dikategorikan sebagai kelas C. Oh, misalnya kurang dari 50. Oke, dianggap nih ya, dianggap muda. Dari sini ditanya lagi. Oke, dia kurang dari 50 dianggap masih muda. Income-nya berapa? Tinggi atau rendah? Kalau tinggi di kelas A, kalau rendah di kelas B. Ini gunanya apa? Ini contoh untuk melihat orang ini gampang nggak ditawarin barang. Kalau misalnya dia masih muda, masih impulsif, dan penghasilannya tinggi, ini adalah sasaran empuk untuk iklan. Karena apa? Impulsif kan? Baru beli handphone seminggu yang lalu. Tawarin aja iklan. Ini handphone tercanggih. Kalian nggak gaul kalau nggak pakai handphone ini. Kalian hina kalau nggak punya handphone ini. Wah, anak muda misalnya gajinya gede, digituin kan enak aja. Beli besok. Berapa sih harganya? Ah, cuma 50 juta. Masih bisa gua nyicil 3 tahun misalnya gitu kan. Jadi kenapa ini penting kenapa yang dijadiin contoh decision tree itu yang ini? Karena pengen disasar ini nih buat apa? Buat advertising. Ini yang pentingnya karena ini orang masih pengalaman apa apa istilahnya ya? Masih gairahnya tinggi, gajinya tinggi, itu gampang untuk disentuh sisi impulsifnya. Itu kenapa dipakai di contoh decision tree ini. Nah, ini adalah contoh dari neural network ya. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan dengan semudah mungkin. Sebenarnya ini nggak cocok pakai contoh age sama income. Tapi gini, kalau tadi di sini ya di decision tree ini kan per satu orang dilihat kan. Oh, si A dilihat umur bla 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 di sini. Kalau di neural network cara kerja dia itu bukan dilihat per satu-satu. Jadi di sini simultaneously itu apa? Sekaligus dimasukkan misalnya 1.000 orang. Langsung dimasukin 1.000, mungkin 1.000.000. Makin banyak makin bagus. Langsung dimasukin 1.000.000 orang. Semua akan dianalisa secara bersamaan. Jadi ini begitu age ini dimasukin kan ada 1.000.000 orang nih kan. Langsung dipecah-pecah ke berapa jenis variabel. Jadi di sini kalau tadi ini if then-nya itu cuman misalnya ada di sini, ada di sini. Jadi branching-nya itu keputusan cuman ada di sini. Kalau si neural network keputusan atau komputasi itu ada di tengah-tengah sini. Ini yang namanya dibilangnya adalah hidden layer. Di dalam hidden layer inilah dilakukan banyak apa? Sebagian besar perhitungan adanya di sini. Di sini dihitung tadi kan semua ada 1 juta orang langsung masuk ke sini, langsung di-assign bobotnya berapa, langsung dibikin persamaannya. Jadi di sini anggaplah nih yang gampang kita bikin kayak persamaan linear biasa aja. Jadi misalnya, ini misalnya aja ya. Persamaannya kayak gini. Jadi ini udah masuk dibikin, ini ada nanti di-assign bobotnya berapa, misalnya ini 05, 02, ini ada bobotnya dibikin dasarnya apa Pak? Ingat nggak kayak clustering, random. Ini dibuat bobotnya dimasukin random. Random aja, terserah komputer maunya gimana. Ada persamaan ini, dibuat persamaan ini, nanti begitu masuk, misalnya persamaan ini Y-nya, ini Y-nya, misalnya Y-nya itu lebih, ini contoh aja ya, lebih besar dari 10 hasilnya. Maka ini kan ada persamaannya, ada persamaannya, ada persamaannya. Y ini tadi kan. Dia nilainya lebih dari 10, yang nilainya lebih dari 10 itu akan ke-trigger, akan nyala. Misalnya ini nyala, ini kurang dari 10, ini nggak nyala, ini nggak nyala. Ini yang nyala, makanya namanya apa? Neural network, karena sesuai dengan otak kita cara kerjanya. Begitu ini yang nyala, ini datanya akan di forward propagation namanya.
dia akan nge-forward. Jadi ya kalau yang ini enggak, ini mandek berhenti. Tapi nanti ini akan dipakai untuk data yang lain, untuk orang yang lain. Tadi untuk satu orang masuk sini, oke, yang ini nyala, ini enggak. Ntar orang kedua, ini datanya prosesnya berjalan dengan amat sangat cepat. Begitu tadi ini udah nyala nih ya, nyala, forward propagation, dia lari datanya ke sini sama ke sini, sama kayak gitu tadi. Di assign ada angka, ada probability berapa, random, ada persamaan lagi di sini. Dilihat lagi mana yang nyala. Misalnya, ternyata yang nyala ini hasil akhirnya nih ya. Hasilnya B. Tapi di sini yang penting apa? Perlu ada feedback. Begitu misalnya, oh komputer mengatakan bahwa si Anu yang umurnya segini itu kelasnya B. Tapi kita kasih input, kita kasih feedback. Salah, ini enggak. Komputer akan men-trace back ke belakang. Dia akan back propagation ke belakang. Dia akan ngitung ulang si orang yang tadi salah itu, dihitung ulang. Ininya di-adjust lagi, dirubah lagi. Angkanya dirubah, misalnya ini jadi 03, ini jadi 01, ini jadi 04. Dirubah lagi. Dengan cara apa? Random tetap. Dirubah lagi sampai nanti hasilnya benar. Jadi memang nggak sekali langsung benar. Misalnya ya, faktanya orang itu harusnya kelasnya A. Komputer ngitung B, kita bilang salah, ini harusnya A, oke. Ntar dia ada orang lain lagi, harusnya C, ternyata dia ngitung A, salah. Begitu seterusnya. Nanti datanya makin banyak, dia akan makin akurat. Oke? Itu tadi ya, itu contoh neural network dengan kata-kata yang paling singkat menurut saya. Oke, mudah-mudahan cukup bisa dipahami. Tapi tenang aja, ini kita nggak akan bahas terlalu banyak di sini dan di ujian juga nggak, karena memang ini saya cuma pengen sedikit nyinggung masalah karena materinya ada di sini. Oke, nanti kan kita suka bingung apa sih yang dimaksud neural network. Kita udah tahu di sini decision tree, kita udah tahu di sini neural network itu. Yang paling penting neural network dipakai buat apa sih? Kita udah pakai sebenarnya, nggak sadar. Buat apa? Login, pakai fingerprint, itu neural network. Apalagi face recognition, itu juga pakai. Ingat waktu itu face recognition pakai apa? Karena dia featuresnya lebih sedikit, featuresnya lebih banyak daripada observasinya. Makanya jadi dia perlu banyak dibantu oleh algoritma supaya dia bisa mengambil keputusan. Logikanya, keputusan bisa lebih akurat kan kalau misalnya datanya banyak. Tapi kalau misalnya datanya sedikit, dia harus pakai algoritma supaya bisa lebih akurat. Oke, berikutnya. Kita lihat di cluster analysis. Ini kita nggak akan bahas karena kita udah bahas mendalam di kuliah sebelumnya. Nah, ingat tadi waktu awal saya udah sempat singgung masalah apa nih? Outlier. Outlier itu apa? Outlier kalau misalnya nih ada data banyak bergerombol. Ini aja contoh yang gampang ya di sini. Ini apa namanya? Ini yang gampang ya. Ini gerombolannya. Ini yang di luar apa nih? Ini outlier. Karena dia nggak masuk di gerombolan manapun. Nggak masuk sini, nggak masuk sini, nggak masuk sini. Jadi ini dikatakan sebagai outlier. Itu yang gampang. Gampang kan, secara visual kita udah lihat. Oh, ini karena dia nggak belongs to any group. Oke. Sekarang di outlier biasanya dikatakan apa sih sebagai noise atau exception. Buat apa Pak kita belajar outlier? Itu dia pertanyaannya. Kita belajar outlier, ini yang paling penting. Fraud detection. Saya kasih contoh yang gampang aja. Yang gampang. Ini kalian kerja di bank. Kalian lihat nih ada kalian misalnya RM, kalian punya nasabah ya. Nasabah tiap bulan ini ada duit masuk 3 juta misalnya. 3 juta. Oh, berarti kita tahu kan, walaupun kita bukan kepo ya. Oh iya 3 juta. Oh, mungkin gaji dia selesai. Bulan depan masuk 1 miliar. Nah, outlier dong. Biasa 3 juta, tiba-tiba 1 miliar. Outlier kan? Apa nih? Gak biasa. Kita kalau mau yang gampang, kita jangan bilang langsung, oh bapak nipu ya. Enggak.
wah selamat ya Pak ya, baru beli rumah ya atau apa. Kan kita nanya gitu supaya nggak menyinggung kan. Bisa jadi kan dia baru dapat warisan, dia baru jual rumah, dia baru jual mobil atau anything. Wah selamat ya Pak ya. Oh enggak, itu hah Bapak nggak beli, nggak jual rumah? Enggak. Nggak jual mobil? Enggak. Baru kita bisa melangkah ke selanjutnya kan. Dia dapat duit dari mana 1 miliar? Itu intinya di fraud detection ini. Tapi kalau misalnya kalian yang sebagai RM tadi, Pak selamat ya, oh Bapak baru ini ya jual rumah. Iya kemarin aduh apa, saya nyesel juga nih jual rumah, saya mau lagi nyari lagi, pusing nih. Kita udah tahu berarti dia outlier, tapi kita udah tahu alasannya kenapa. Dia habis jual rumah, dia lagi nyari rumah. Berarti itu nggak masuk ke fraud, tapi kita udah tahu ada outlier dan kita menganalisa lebih lanjut dan kita dapat jawabannya. Oke? Evolution analysis apa itu? Ini contoh yang paling gampang apa? Regression. Jadi kita ngelihat misalnya nih penjualan apa yang gampang ya? Yang tadi deh permen Mentos deh. Permen Mentos di Indomaret kita ngelihat penjualannya di bulan Januari berapa sih? Di bulan Januari tanggal 1 berapa? Tanggal 2 berapa? 3 berapa? Terus tanggal 4 seterusnya sampai biasanya tuh kan yang gampang ini. Jadi kalau misalnya yang namanya si evolution analysis itu kalau yang gampang pasti kan dia sumbunya itu si sumbu apa? Yang changes over time yang berupa waktu itu adalah si sumbu X-nya ini kan. Jadi biasanya nih penjualan Mentos di bulan Januari misalnya segini kan, dapat angkanya segini. Ntar di bulan Februari berapa segini, begini misalnya. Ini misalnya aja ya. Kita udah bisa tarik garis kan, segini nih. Nah, kita udah bisa dapat. Oke, si Mentos itu dalam setahun misalnya ya. Ini misalnya jadinya setahun ya. Dalam setahun itu grafiknya gimana sih? Rata, turun, atau naik? Evolution analysis. Kita langsung lihat kan, oh stabil, rata, oke ya udah nggak apa-apa, terserah kita mau bertindak atau enggak. Atau misalnya kalau turun, oh kita kasih diskon. Atau misalnya kalau naik, kita apain? Kita bundling dengan yang lain, anything. Jadi kita udah dapat analisanya, tinggal kita mau berbuat apa dengan analisa itu. Oh kalau misalnya stabil, ya udah nggak apa-apa, kita masih repot, kita lihat yang lain. Stabil berarti masih aman misalnya. Atau misalnya, oh stabil, enggak, kita pengen naikin. Gimana caranya? Promosi misalnya. Oke. Berikutnya. Kita akan lihat di ini ya ada hitung-hitungan sedikit. Kelihatannya rumit, tapi sebenarnya enggak. Ini gampang banget. Saya dulu juga ngelihat begitu ngelihat Monte Carlo, kesannya tuh kayak sesuatu yang heboh, ternyata enggak. Mau tahu buktinya? Kita lihat sekarang. Nih. Ini kalau tadi kan contohnya Mentos ya. Sekarang kita lihat ini contohnya adalah anggaplah ini penjualan ban. Kalau Mentos kan sehari bisa kejual berapa. Kalau ini ban. Dalam setahun misalnya waktu setahun itu dia toko ban ini buka 200 hari, sisanya libur. Jadi dalam 200 hari ini, hari-hari di mana ban itu nggak kejual sama sekali itu ada berapa frekuensinya? Ada 10 hari. Yang kejual satu ban 20 hari. Dan seterusnya sampai yang kejual 5 ban ada 30 hari. Oke. Semua ini terus dibikin probability-nya, yaitu di sini nih ya. Di sini ini adalah si 10 ini dibagi 200. Jadi 0,05 itu adalah 10 dibagi 200. Dan seterusnya ini ke bawah, si 0,1 ini adalah 20 dibagi 200. Oke. Nah, ini kita udah dapat nih probability semuanya ke bawah ya. Dibikin kumulatifnya. Kumulatifnya itu maksudnya gimana? Kumulatifnya itu, jadi pertama nih kan, ini 0,5, oke. Yang bawahnya itu 0,5 ditambah dengan 0,1. Jadi berapa? 0,15. Dan seterusnya, sini. 0,15 tambah 20, 0,35. 35 tambah 30, 0,65.
Dan terus ini sampai dapat 0,85 sampai dapat di sini berhenti di angka 1, ya kan? Gampang. Berikutnya. Nah, di langkah ketiga ini, tadi kita udah dapat probability. Kita udah dapat cumulative probability. Kita assign di sini si cumulative probability ini kan 0,05. Anggaplah jadi 0, ini anggaplah angka 5 sampai dengan 100. Jadi berarti intervalnya dia berapa? Ya kan di sini 5, berarti dia intervalnya dari 1 sampai 5. Di sini berapa? 15. Berarti dari 6 sampai 15. Dan seterusnya kita udah dapat interval. Oke. Sini masih gampang. Sebenarnya bahkan ini nggak susah. Yang bawah ini tahu nggak apa? Ini adalah tabel random numbers. Random numbers itu apa? Jadi si random numbers itu adalah angka random yang di-generate. Kita bisa pakai di buku atau bikin sendiri di Excel juga bisa. Ini contohnya saya bikin sendiri di Excel, random number. Buat apa? Nanti saya akan terangkan detail. Tapi intinya ini udah generate random number, misalnya ini kan ada banyak nih ya. Kita pilih aja nih kolom yang pertama misalnya. Kita ambil nih 10 biji. Kita udah tahu tadi di sini kan, di hari pertama. Random number ini berapa? 21. 21 itu masuknya di mana di sini? Di interval ini. Di interval ini 21 adanya di mana? 21 adanya di sini, ya kan? 16 ke 35. Berarti 21 itu demand-nya adalah 2. Berikutnya 53 ada di mana? Di sini, ya kan? 53 ada di sini di 3. Berikutnya 24 ada di mana? Di sini, di 2 juga kan? Demikian seterusnya ke bawah sampai ketemu ini semua, sederetan angka ini semua ketemu, dan pas dijumlahkan jumlahnya adalah 29. 29 ban terjual selama 10 hari, berarti kurang lebih 2,9 ban per hari. Oke. Sekarang pertanyaannya, Pak, kenapa pakai random number? Iya kan? Karena gini, saya kasih cerita aja dulu yang gampang. Kalian misalnya nih, yang gampang apa ya? Karena nggak semua orang misalnya suka olahraga. Atau misalnya ada yang suka bola tapi nggak suka tinju tapi nggak suka apa, balapan F1 atau apa gitu ya. Saya kasih contoh yang gampang, misalnya kalian pas lagi di 17, oh kemarin nggak ada 17-an juga ya. Misalnya gini, oh di kelas, ini contoh aja ya, contoh aja. Kalian lihat di kelas, oh ini ada teman-teman kalian yang kalian udah tahu nih, oh dia pinter banget. Nilainya ntar, wah misalnya nih besok ujian. Wah, ini orang pinter banget, besok pasti dapat bagus dah, ya kan? Kurang lebih kayak gitu. Ternyata pas besok dia dapat jelek. Dia dapat jelek. Kita mikir dong, kan dia harusnya dapatnya bagus. Kok dia dapat jelek? Bisa macem-macem. Harusnya dia dapat bagus. Kenapa? Dia pinter, dia rajin. Wah, dia pokoknya historical datanya di ujian-ujian sebelumnya itu dia dapat nilai bagus terus. Historical datanya bagus kan? Kenapa ujian kemarin dia dapat jelek? Pertama, bisa jadi waktu mau ujian motornya ditabrak, motornya diserempet. Wah, dia bete, dia nggak konsentrasi. Atau mungkin dompetnya hilang. Mungkin baru berantem sama orang tuanya. Anything. Ada faktor X. Orang bilangnya faktor X yang masuk di situ. Ya kan? Dengan historical data gak cukup. Buktinya apa? Buktinya tadi. Kita udah bilang, wah besok nih orang dapatnya tinggi nih ujiannya. Dapatnya minimal 80 misalnya ya. 90, 100 mungkin. Ternyata besok dia cuma dapat berapa? 40. Kita bingung. Wah, kok bisa? Kok bisa? Ada faktor X, ya kan? Yang random. Suka atau nggak suka itu ada. Makanya kenapa
Simulasi Monte Carlo ini dia pakai random number itu dengan untuk meramu suatu model supaya mencerminkan nggak cuman regresinya tapi juga tanda kutip kehidupan nyata. Makanya dia pakai random number. Jadi kalau nanti kalian pernah misalnya iseng ya, kayak saya gitu ya, suka iseng lihat apa mengenai chaos theory atau apa, itu sama intinya si chaos theory itu pengen 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 em, pengen melihat kehidupan nyata itu dalam bentuk sesuatu yang random, yang chaos, supaya itu bisa dijelaskan. Karena kan orang nggak bisa ngejelasin misalnya ini orang nggak pinter, jarang masuk, jarang apa, tapi ternyata oh jadi bos sukses atau apa segala macam. Itu banyak contohnya. Itu yang nggak bisa dijelaskan secara regresi kan. Regresi harusnya dia sesuai historical data nggak sukses, ternyata sukses gitu. Oke, itu tadi jawabannya kenapa si Monte Carlo ini iseng banget dia pakai random number. Kita lihat yang berikutnya. Sekarang, emang semua pattern ini penting apa enggak sih? Enggak semua penting. Kita akan melihat pattern-pattern yang pertama menarik buat kita, potensial ada useful, ada kegunaannya atau enggak. Dilihatnya dari segi apa? Bisa dari segi objektifnya, itu dari segi misalnya kita melihat dalam kalau kalian tahu statistik kan ada yang namanya confidence level. Kita pengen yang confidence level berapa misalnya. Oh Pak, pengennya 99%. Waduh, tapi kita ngitungnya rumit banget dan biayanya gede. Oke dah, 95. Boleh, 95%. Kita melihat secara objektif. Yang kedua, di sini kita mau melihat misalnya, contoh yang lain apa? Secara subjektif. Kita sesuai dengan, kita lagi pengen ngapain? Oh, saya pengen ngelihat penjualan Mentos. Nih, balik ke Indomaret lagi. Di Indomaret ada ratusan permen, ada ribuan barang. Si bos ini cuma pengen lagi pengen ngelihatnya Mentos. Ya udah, kita ke query deh si Mentos ini kan. Oh, kita lihat Mentos bulan ini berapa, bulan depan berapa, diprediksi bla bla bla. Tapi intinya patterns yang mau diambil subjektif berdasarkan keinginan. Oke? Nah, kadang-kadang ini harus digabung. Jadi, maksudnya gimana? Contoh balik ke yang tadi ya, Mentos. Misalnya si bos ini dia punya Indomaret nggak satu, ada 10. Dia pengen lihat Mentos. Subjektif kan? Tapi kalau mau dilihat Mentos semua, datanya kegedean. Oke, kita nggak akan lihat semua, kita akan lihat objektif berdasarkan confidence levelnya 95%. Gabungan, ya kan? Mentosnya adalah subjektif, 95% confidence levelnya adalah objektif. Oke, kita lihat lagi. Dari tadi, patterns ini, itu semua pertama dilihat menarik atau enggak. Menarik itu bukan berarti menarik bagi kita secara subjektif ya, tapi menarik secara statistik. Pertama, completeness-nya. Dia complete apa enggak? Ini adalah problem yang paling klasik di statistik. Misalnya gini. Subjektif pengen dilihat data tentang Mentos. Ternyata datanya nggak lengkap. Si bos ini, saya pengen data penjualan Mentos per bulan tahun 2020. Berarti per bulan apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember kan? Ternyata di 2020 data bulan Mei-nya hilang. Nggak ada. Ya kan? Nah, apa yang harus dilakukan saat itu? Completeness-nya nggak ada. Apa mau tetap dijalankan yang Mei-nya dihapus? Ya kan? Atau Mei-nya mau diekstrapolasi, mau dikira-kira berapa? Jadi caranya macam-macam. Jadi misalnya Mei itu sebelumnya apa sih? April. Ini Mei kan? Terus ini Jun. Jadi misalnya ini Mei data kita nggak punya. April ada, Jun ada. Yang paling gampang selama ini, sesuai dengan pengalaman saya ya, ini jangan dihilangin. Misalnya orang bisa aja, nggak masalah. Misalnya oke ini dianggap kosong, tapi ntar berarti prediksinya dibagi 11 bukan 12 gitu kan. Di sini bisa aja
Mei-nya kita masukin angkanya, kita nggak tahu berapa, tapi di sini jumlahkan April dan Juni dibagi 2 rata-rata. Jadi kita dapat ekstrapolasinya ini kurang lebih berapa. Supaya kita bisa ngitung nanti apa ininya kan, yang evolution analysisnya itu kan, yang ini dalam setahun tuh gimana grafiknya. Kita bisa ekstrapolasi atau misalnya kita anggap 0. Jadi setahun ini nggak 12 bulan tapi 11 bulan. Bisa juga macam-macam. Oke. Tadi itu untuk si patternnya. Nah, klasifikasi dari data mining itu, ingat yang kita bahas tadi pertama apa? Bisa dari bentuk database atau streaming text atau apa gitu ya, semua yang ada di internet, atau bisa dalam bentuk udah baku dalam bentuk apa namanya ya, e-learning atau bentuk buku, jurnal, anything. Jadi kalau tadi itu kan di sini dalam bentuk artikel, dalam bentuk website, multimedia apa segala macam, ini yang apa kalau kita boleh bilang unstructured, kebanyakan adanya di sini. Kalau di sini di knowledge itu biasanya bentuknya apa? Buku, jurnal atau apa di situ ya, di sini. Atau di sini ada lagi klasifikasinya, kita bisa lihat OLAP. Wah, maksudnya apa, Pak? Tenang, ini nggak rumit. Online analytical processing. Ingat balik ke yang waktu itu kita lakuin apa? Power BI. Kita nembak, tanda kutip ya, bahasanya saya bikin yang gampang aja. Kita nembak langsung ke Wikipedia. Kita bikin query-nya. Kita nembak langsung ke Wikipedia. Kalau detik itu data Wikipedia berubah, query kita juga akan langsung berubah. Ini yang namanya OLAP, Online Analytical Processing. Walaupun ini terlihat canggih, tapi ini jarang dipakai karena apa? Performanya lambat sekali. Jarang dipakai orang. Makanya ingat kalian waktu pas saya pakai itu sangat lambat dia ininya kan? Itu bukan cuma karena komputer saya atau koneksi internet, tapi memang OLAP ini memang lambat karena apa? Yang dipentingin waktu itu kan Wikipedia untuk diakses orang ataupun untuk database. Nah, bagi kita yang di belakang ini yang nge-query, itu prioritasnya rendah. Makanya kenapa performanya itu pasti jelek. Berikutnya ini apa? Ini buat yang tadi kita udah bahas, ada outlier analysis atau apa untuk lihat banking fraud ya kan. Untuk biodata mining. Biodata mining apa, Pak? Biodata mining ini mungkin belum kepake sekarang. Contohnya itu untuk DNA analisis, untuk jadi misalnya kita memprediksi kira-kira nanti misal ini contoh ya. Di Indonesia penyakit jantung bakal banyak gak sih? Kita ngeliat dari semua orang, kegiatannya, berat badannya, pola makannya segala macam di mining. Dari data itu kelihatan. Ini contoh yang gampang. Dipersimpel. Orang Indonesia semuanya keranjingan fast food, McDonald, KFC, ya tinggal tunggu waktu. Penyakit jantung pasti datang. Kurang lebih kayak gitu. Itu yang paling gampang ya. Itu yang paling dipersimpel. Oke. Sekarang kita akan lihat gimana ini big data itu bisa berpengaruh terhadap dunia olahraga. Kenapa dunia olahraga? Kita udah sering bahas di dunia bisnis. Bahkan di kuliah sebelumnya kita bahas banyak banget di dunia bisnis kan. Bentar ya. Kalau di olahraga, suka nggak suka nih, sadar nggak sadar, yang paling gampang, yang paling vital, paling fatal perlu itu siapa? Formula 1. Formula 1. Sejak dulu, sejak belum ada big data, dia udah pakai big data. Karena apa? Jadi gini, saya juga nggak terlalu doyan ya Formula 1. Jadi misalnya, Pak saya nggak doyan Formula 1, saya nggak tahu. Nggak apa-apa, tenang aja. Saya akan jelaskan dengan simpel. Contoh yang gampang ini. Mobil Formula 1. Itu kan bentuknya gimana sih? Bannya gede gitu kan, ada spoiler segala macam. Spoilernya itu
bukan beda 1 mili ya, beda 0,5 mili itu pengaruh ke kecepatan. Pengaruhnya bukan 1 km per jam, pengaruh ke kecepatan itu bisa sampai 10 sampai 50 km per jam. Bayangin, beda 0,5 mm spoilernya. Itu baru spoiler. Beda kekerasan ban. Bannya tipenya sama, kerasnya sama. Beda apanya tuh? Beda tekanan anginnya. Itu juga bisa bikin beda. Oke, itu juga bisa bikin beda. Dan itu semua bisa membuat perubahan. Apakah ini nantinya dia jadi menang atau kalah, gitu loh. Jadi di Formula 1 itu ada banyak banget, ada bentuk, ada ban, ada spoiler, ada tekanan angin, semua itu yang memang dari dulu pakai big data ini. Jadi kalau untuk terutama di mana nih? Contohnya adalah di Formula 1 itu kepakainya banyak banget untuk helping the teams win. Juga big data ini terpakai di mana? Kalau misalnya bola, kalian lihat driving customer engagement. Kalau zaman dulu orang kegila-gila bola mungkin cuman MU sama Liverpool atau apa. Tapi karena sekarang diposting di sosial media di mana dia bisa driving customer engagementnya lebih dalam lagi. Ini sehingga akhirnya bisa benefit ke ekosistem yang lebih luas lagi. Jadi mungkin jadinya jualan merchant, bisa jadi bikin kartun, bikin film misalnya ya, bikin film yang ada hubungannya dengan si bola itu, bikin kartun tentang si Ronaldo misalnya atau apa. Dan ini juga bisa improving si back office. Maksudnya gimana? Nanti pas mau recruiting pemain baru, kita bisa pakai big data ngelihat orang ini dari zaman SMP-nya kayak gimana, SMA-nya kayak gimana, supaya kita bisa rekrut dia langsung, nggak perlu diinterview lagi. Kita udah langsung lihat historical datanya orangnya kayak gimana. Oh, ini calon pemain bagus nih misalnya kayak gitu. Ini juga bisa expanding partnership. Karena apa? Kita udah pakai broader ecosystem, partnershipnya mungkin juga akan jadi lebih ini, lebih luas. Kalau dulu partnership cuma ke jualan kaos, jualan baju, mungkin sekarang jualan mainan, jualan apalah segala macam. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, di sini kita lihat, ingat tadi entity relationship diagram kan? Ini juga terpakai kalau di sports. Di sports itu jadi kelihatan di sini misalnya ini ada pelatih, ada atlet, si atlet ini di-guide oleh siapa? Si coach. Terus dia participating di event apa? Event apa itu misalnya siapa yang buat, institusinya siapa. Ini semua ada hubungannya dan ini termasuk dalam ARD yang tadi kita udah pelajarin. Oke, ini kita nggak ngelihat detail ya, kita nggak ngelihat detailnya. Ini cuma kita nunjukin bahwa ini juga bisa kita bikin ERD-nya gitu. Kita bisa analisa modelnya. Oke, ini juga kita nggak perlu bahas terlalu panjang lebar karena ini lebih masalah teknis. Nantinya begitu dibahas itu seperti apa si apa platformnya itu kurang lebih seperti ini, tapi kita nggak akan bahas detail. Oke, ini cuman model. Nah, kalau nanti kita udah dapat datanya pakai neural network segala macam, kita nanti bisa memprediksi. Bukan cuma memprediksi nanti ini anak SMP ini kira-kira bakal jadi Ronaldo yang berikutnya nggak. Tapi kita udah memprediksi misal dia udah masuk ke tim, dia kedepannya kayak gimana karirnya. Kalau misalnya kurang bagus, kasih training apa supaya jadi bagus. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat di review mingguan ini, kalau sekarang itu data mining itu adanya di sini nih. Jadi itu adanya di bagian yang ini, di bagian acquiring ini. Kita nggak ngebahas karena dia apa, waktu kita lagi mau ngambil data, dia adanya di sini. Oke. Kalau ada pertanyaan, kuliah berikutnya adalah tentang regresi data. Kalau ada pertanyaan mengenai ini,
Oke, sebentar ya. Ini kayaknya internetnya mati ya.